Bab 41. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, minuman. Pada saat kritis ini, Yang Xuan tiba-tiba meledak. Suaranya seperti guntur di tanah. Udara dalam jarak 3 meter di dekatnya jelas terdistorsi sejenak. Ketika pria berkacamata itu hampir menusuk tubuh Zhao Xiaodan, dia tiba-tiba gemetar. Dia merasa seluruh orang itu tertegun sejenak, dan belati itu jatuh ke tanah. Ledakan, Yang Xuan menginjak dada pria bermata empat itu. Pria bermata empat itu mengerang, dadanya macet, tulang rusuknya patah, seluruh tubuhnya terbang terbalik, jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Hidup dan matinya tidak diketahui. Apa yang kamu lakukan padanya? Mata saudara Bao memerah. Dia kejam dan kejam, tetapi dia memanjakan saudaranya dengan segala cara. Yang Xuan tersenyum dingin, jangan khawatir, kamu tidak bisa mati, tetapi kamu harus menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Rumput, ibumu, aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Saudara Bao mulai menjadi gila. Pada saat yang sama, 7 atau 8 pria besar di belakangnya mengeluarkan belati tajam dari belakang pinggangnya, satu persatu dengan aura pembunuh. Kerumunan yang hanya menonton kegembiraan itu segera bubar, karena mereka tahu bahwa saudara Bao tergerak untuk membunuh kali ini, dan tidak ada yang mau masuk ke dalam air berlumpur. Lizzie dan yang lainnya juga bergegas berbaur dengan kerumunan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Yang Xuan melihat Zhao Xiaodan di sebelahnya. Kamu pergi saat kekacauan masih terjadi. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Tidak, Zhao Xiaodan berkata dengan tegas, aku tidak bisa melakukan hal pengecut seperti itu. Yang Xuan menghargai dan tidak bisa berkata-kata. Zhao Xiaodan memang pria yang sopan, tetapi apakah dia punya burung? Sebenarnya, dengan keterampilan Yang Xuan, hanya butuh beberapa detik untuk membunuh orang-orang di depannya ini, tetapi dia masih mempertahankan sedikit akal sehat dan pengendalian diri. Dia tahu bahwa ini adalah masyarakat yang damai, bukan medan perang yang dia kenal. Mudah untuk membunuh orang-orang ini, tetapi akan ada banyak masalah dalam tindak lanjutnya. Selain itu, dia sekarang adalah seorang pria yang sudah berkeluarga. Namamu Leopard, bukan? Yang Xuan menghela napas pelan dan berkata dengan tenang, baiklah, mari kita bertaruh. Dalam 10 detik, jika ada orang lain yang bisa berdiri di tanah dan berbicara denganku, bahkan jika aku kalah. Oh, Bao mencibir, apakah kamu memenuhi syarat untuk bertaruh denganku sekarang? Tetapi dengan kesombonganmu, aku ingin mendengarnya. Bagaimana jika kamu kalah? Yang Xuan berkata dengan tenang, jika aku kalah, aku akan menyeka leherku di depanmu. Itu bukan urusanmu jika aku mati, tetapi jika aku menang. Jika kamu menang, aku akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Saudara Bao memarahi dengan marah, dia merasa bahwa pria ini terlalu sombong. Meskipun dia punya 2 kuas, sungguh mimpi yang sia-sia untuk meletakkan semuanya dalam 10 detik. Ayo, lihat kamu. Kamu sangat tampan. Zhao Xiaodan mengayunkan tinjunya ke arah Yang Xuan. Wajah kecilnya memerah dan tampak sangat bersemangat. Yang Xuan terdiam beberapa saat, berpikir bahwa film gadis kecil itu terlalu kejam. Nak, biarkan kamu melakukannya dulu. Wajah kakak Bao penuh dengan kegembiraan, dan kemudian otot-ototnya menjadi kuat. Setelah berderak, daging berbintik itu menggelembung tinggi, seperti marmer. Orang-orang kuat di belakangnya tampak acuh tak acuh. Beberapa bahkan memegang tangan mereka di dada dan melihat pemandangan itu dengan penuh minat. Kakak Bao sangat terkenal di dunia, bukan hanya karena ayahnya dan keganasannya. Itu benar-benar waktu. Saya berlatih kungfu dengan toples lonceng emas dan baju kain besi. Saya telah bermain tinju hitam bawah tanah selama 2 tahun tanpa kekalahan. Pemuda di depan saya mencari kematian. Saya tidak bisa melihat seberapa bagusnya. Yang Xuan tersenyum dan berjalan perlahan ke arah satu sama lain, lalu mengangkat satu jari dan dengan lembut menusuk dada masing-masing. Puff! Mulut saudara Bao tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan benjolan otot di tubuhnya seperti putus asa. Seluruh pria itu bersandar dan jatuh ke tanah. Itu keterampilan yang bagus, tetapi itu terbelah oleh latihanmu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Orang-orang besar di belakangnya tercengang. Begitu saudara Bao berlatih kungfu, mereka secara pribadi telah mengalami kekerasan tubuhnya. Bahkan memukul dengan palu tidak akan membantu, tetapi dia terluka oleh jari pihak lain.
Pergi. Salah satu dari mereka bereaksi lebih dulu dan berteriak. Beberapa orang besar bergegas ke arah satu sama lain dengan belati di tangan mereka. Mereka jelas terlatih secara profesional. Mereka tidak bergegas tanpa aturan dan peraturan, tetapi segera meluncurkan pengepungan setengah lingkaran. Pada saat itu, pemandangan yang luar biasa terjadi. Pria di depannya tiba-tiba menghilang tanpa alasan, seperti tidak terlihat. Belati orang-orang besar menusuk kosong satu demi satu, dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka, "Hei, di mana kamu menusuk?" Semua orang tiba-tiba berkeringat dingin, dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana pria itu datang dari belakangnya. Namun kali ini, tanpa menunggu mereka untuk berbalik, mereka hanya mendengar beberapa suara tumpul, dan semua orang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi dalam jangka waktu tertentu. "Kamu kalah," Yang Xuan berkata dengan lemah kepada saudara Bao di tanah. "Saya harap kamu dapat mematuhi perjanjian itu. Jika ada waktu lain, saya dapat menjamin bahwa kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesal." Setelah itu, Yang Xuan membawa Zhao Xiaodan dan berbalik untuk pergi. Yang Xuan mengemudikan mobil, dan Zhao Xiaodan duduk di kursi penumpang, menoleh dan menatap Yang Xuan. "Ada bunga di wajahku," Yang Xuan berkata dengan santai. "Tampan, tampan, sangat tampan." Mata Zhao Xiaodan penuh dengan bintang-bintang kecil. "Itu saudara Bao, itu sebenarnya ditanam di tanganmu. Mengapa kamu begitu pandai kungfu? Di mana kamu mempelajarinya? Bisakah kamu mengajariku? Kamu tidak tahu betapa kerennya kamu tadi. Sudah berakhir, aku akan jatuh. Jika kamu punya lebih banyak uang, kita bisa berpura-pura." Yang Xuan mengusap dahinya dan berpikir apa yang ada di pikiran gadis kecil itu sepanjang hari. "Baiklah, aku tidak punya waktu untuk membuat masalah denganmu. Ayo kita mulai." Yang Xuan menghela napas dengan lembut, "Aku sudah melakukan semua yang seharusnya kulakukan. Sekarang kamu harus memberitahuku petunjuk tentang wanita Chongsam hijau itu." "Ah, ini." Wajah Zhao Xiaodan tiba-tiba berubah. "Kenapa kamu tidak melakukannya? Aku akan mengundangmu makan malam nanti. Setelah makan malam, aku akan pergi menonton film malam, lalu pergi ke disko. Mari kita bersenang-senang hari ini." Mencicit, Yang Xuan tiba-tiba menepi dan saling memandang dengan tenang. "Katakan padaku apa yang ingin aku ketahui segera." Ini, Zhao Xiaodan melihat mata masing-masing dan tahu itu tidak bisa dibodohi, jadi dia harus mengatakan yang sebenarnya. "Sebenarnya, aku tidak melihat wanita Chongsam hijau itu. Aku hanya mendengarkanmu di telepon. Aku merasa orang itu sangat penting bagimu, jadi aku menganggap ini sebagai ucapanku, tetapi aku tidak bermaksud begitu." "Ah, apa yang kamu lakukan?" Sebelum dia selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencekik leher Zhao Xiaodan. Matanya memancarkan sedikit dingin. "Aku berkata bahwa jika kamu berani menipuku, aku akan membuatmu tidak punya kesempatan untuk menyesal." Saat dia berbicara, tangan yang memegang leher masing-masing mulai mengencang perlahan. Yang Xuan benar-benar marah. Kali ini Zhao Xiaodan dicekik oleh Yang Xuan. Dia kesulitan bernapas. Suaranya pelan, tetapi matanya penuh dengan kepanikan dan kepanikan yang tak berujung. Melihat pipi pihak lain perlahan berubah warna, Yang Xuan sedikit berkedut di sudut mulutnya sejenak, seolah ragu-ragu tentang sesuatu. Saat berikutnya, Yang Xuan perlahan melepaskan tangannya. Batuk, Zhao Xiaodan, yang bebas, batuk beberapa kali dan menangis. Dia tidak tahu apakah dia dianiaya atau takut. "Aku hanya bercanda. Kalian memperlakukanku seperti ini. Kalian semua menggertakku. Kalian tahu bagaimana menggertakku." Zhao Xiaodan menangis seperti bunga pir dengan hujan dan tampak menyedihkan. "Baiklah, berhenti menangis." Yang Xuan menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan dua tisu. Zhao Xiaodan menyeka air matanya dan terisak, "Kau tahu menindasku. Aku tidak peduli. Kau akan mengajakku makan hotpot nanti. Aku akan pergi ke disko dan menonton film. Lagi pula, jika kau bisa bermain dengan baik, kau akan menjadi pengawalku di masa depan." Robek dan tarik. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik keras Zhao Xiaodan ke samping. Setengah dari bahunya yang halus seperti batu giok dan ikat pinggang celana dalamnya terekspos dalam sekejap. "Ah, apa yang kau lakukan, bajingan?" Zhao Xiaodan dengan cepat menutupi dadanya dan berteriak. "Dengar, ini pelajaran untukmu." Yang Xuan berkata dengan suara berat, "Cepat turun. Kurasa ini tidak pernah terjadi." Zhao Xiaodan berkata dengan salah,
ini di hutan belantara, dan pakaianku dirobek olehmu. Bagaimana aku bisa turun? Aku tidak peduli. Aku ingin menginap di hotel bintang 5. Ah, apa yang kau lakukan? Sebelum dia selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk membuka pintu, lalu mendorong Zhao Xiaodan ke bawah, lalu menyalakan mobil, dan pedal gas pun menghilang. Tempat ini masih jauh dari kota. Tidak ada toko di belakang desa. Zhao Xiaodan, yang pakaiannya robek, melihat ke arah kendaraan yang pergi dan menghentakkan kaki. Brengsek, 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 aku ingat nomor plat mobilmu. Dalam perjalanan, Yang Xuan tersenyum pahit dan menertawakan otaknya. Dia dibodohi oleh film seorang gadis kecil. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Baginya, apa yang baru saja terjadi bukanlah sebuah episode. Dia seharusnya merasa tidak senang. Ling Ling, Sunan menelepon, alamatnya sudah dikirim ke ponselmu. Sudahkah kamu mengemasnya? Cepat ke sini, jangan terlambat. Yang Xuan tertegun dan berteriak tidak enak. Terlintas dalam pikiranku bahwa aku harus pergi ke pesta teman sekelas dengan Sunan nanti. Ketika Zhao Xiaodan membuat keributan, aku melupakan semuanya. Setelah melihat jam, pasti sudah terlambat untuk kembali dan membereskan semuanya sekarang. Saya langsung pergi ke tempat pesta. Restoran Marceau. Ini adalah restoran Prancis yang baru dibuka di daerah setempat. Semua staf di dalamnya adalah orang Prancis asli. Baik layanan maupun hidangannya adalah gaya Prancis yang paling autentik. Tentu saja, harga makanan di sini tidak murah. Ini jelas bukan tempat yang bisa didatangi orang biasa. Kenapa sudah larut malam? Aku ingin kamu berkemas dan kembali. Kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Mengenakan gaun putih ramping dan sepasang sepatu hak tinggi kristal yang indah, Sunan tampak cantik dan mengharukan. Ketika dia melihat penampilan Yang Xuan yang tidak rapi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bisnis hari ini lebih baik. Aku mengambil beberapa pekerjaan lagi, yang tertunda. Yang Xuan tersenyum dan siap untuk mengatakan apa yang dia katakan. Kemudian dia menunduk melihat pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, aku bukan apa-apa. Itu cukup normal, aku terlalu malas untuk memberitahumu. Sunan tampak sedikit tidak senang. Meskipun dia tidak sombong, dia selalu seperti seorang gadis. Dia sedikit menyukai wajah. Jangan bicara lagi nanti dan jangan membuat masalah denganku. Setelah Sunan menjelaskan beberapa patah kata, dia membawa Yang Xuan ke atas. Wah, ini dia bunga kelas kita. Begitu dia masuk ke ruang privat, orang-orang di dalam mulai membujuk. Sunan bukan hanya bunga kelas mereka, tetapi juga bunga seluruh sekolah. Dia tidak melihatnya selama beberapa tahun. Tanpa diduga, dia menjadi semakin mengharukan. Para siswa, lama tidak bertemu. Sunan melihat para siswa yang tidak pernah dia temui selama beberapa tahun dan merasa sangat baik. Dia menyapa semua orang dengan hangat. Oh, ini dia bunga kelas. Aku sudah lama tidak bertemu kalian. Kudengar dia baik-baik saja sekarang. Pada saat ini, seorang wanita dengan rok wanita datang dan berkata, kudengar kamu sudah menikah. Ceritakan tentang itu. Pacar siapa yang kamu rampok? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang privat tiba-tiba menjadi sunyi, dan udara langsung dipenuhi dengan aroma obat api. Nama wanita dengan rok hijau itu adalah Wang Xiaofei. Dia juga bunga yang terkenal di sekolah. Dia tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga memiliki banyak bakat dan sangat unggul dalam segala hal. Namun, ada Sunan yang selalu menekannya dalam hal penampilan dan aspek lainnya, yang membuatnya kesal dan telah bersaing dengan Sunan secara terbuka dan diam-diam. Konflik antara keduanya benar-benar mulai pecah karena Wang Xiaofei selalu jatuh cinta dengan seorang anak di kelasnya dan meliriknya secara diam-diam setiap hari. Namun, anak itu bahkan tidak melihatnya, dan semua pikirannya tertuju pada Sunan. Wang Xiaofei sangat marah sehingga dia menyebarkan desas-desus di mana-mana bahwa Sunan merampok pacarnya dan mengarang segala macam gosip untuk menjebak Sunan sampai dia lulus. Namun, tanpa diduga, beberapa tahun kemudian, Wang Xiaofei masih kesal dengan masalah itu dan mulai tersedak begitu dia bertemu. Sunan tersenyum lebar, dia tidak bermaksud bertengkar satu sama lain. Dia menarik Yang Xuan ke sampingnya dan berkata sambil tersenyum, perkenalkan, ini suamiku, Yang Xuan. Semua mata tertuju pada Yang Xuan, tetapi mereka semua menunjukkan keraguan. Di mata mereka, dengan kecantikan dan kemampuan Sunan, mereka dengan santai menemukan seorang anak muda yang kaya,
tetapi pria di depan mereka menyebarkan barang-barang kemana-mana. Kelihatannya seperti orang desa sungguhan. Namun, semua orang adalah teman sekelas. Setelah beberapa saat, mereka juga menyapa Yang Xuan dengan senyuman. Bahkan jika mereka membencinya di dalam hati, setidaknya mereka tidak akan menunjukkannya di wajah mereka. Tetapi bagaimana Wang Xiaofei bisa melewatkan kesempatan ini? Dia mengulurkan tangan kepada Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, kamu adalah pria Sunan. Pasti sulit untuk disukai oleh teman sekelas kita. Aku tidak tahu di mana kamu sekarang." Yang Xuan tersenyum dan dengan sopan mengulurkan tangannya. "Aku tidak berani. Aku tidak sedang bekerja sekarang. Aku sedang mengemudikan mobil untuk janji temu online untuk sementara waktu." Hah, seluruh ruangan pribadi itu tercengang lagi. Apakah suami Sunan seorang pengemudi mobil daring? Ah, Wang Xiaofei tiba-tiba berseru dengan suara yang berlebihan, buru-buru menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. "Maaf, aku agak bersih. Aku benar-benar tidak berani menyentuh tanganmu yang memegang setir mobil. Kamu seharusnya bisa mendapatkan banyak uang sebulan dengan mengemudikan mobil daring." Yang Xuan tersenyum dan mengangguk. "Tidak apa-apa, 3 atau 4 ribu sebulan sudah cukup untuk mengisi perutnya." "Wow, banyak sekali." Wang Xiaofei membuat ekspresi yang sangat berlebihan. Lang berkata, "Apakah kamu mendengar bahwa suami bunga kelas kita begitu hebat sehingga dia bisa mendapatkan 3 atau 4 ribu sebulan? Itu hampir sepadan dengan makananku. Luar biasa." Meskipun yang lain tidak mengikuti bujukan itu, mereka semua tampak sarkastik dan meremehkan. Kasihan sekali Sunan, itu benar-benar bunga yang dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Pengemudi mobil daring juga merupakan profesi yang sah. Pada saat ini, Sunan tiba-tiba berkata dengan tenang, "Andalkan tanganmu sendiri, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu, setiap sen yang kamu hasilkan setidaknya bersih. Ada 3 atau 4 ribu cara untuk hidup 3 atau 4 ribu sebulan, yang lebih baik daripada mereka yang menghasilkan ribuan sebulan, tetapi mengendarai mobil mewah dan menggunakan kosmetik merek terkenal setiap hari." Mata semua orang tertuju pada Wang Xiaofei lagi. Meskipun Sunan murah hati, dia jelas bukan kesemek yang lembut. Semua orang tahu bahwa Sunan pergi ke Wang Xiaofei. Meskipun dia tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, semua orang telah mendengar tentang situasi setiap siswa. Wang Xiaofei sekarang bekerja di perusahaan perdagangan luar negeri. Dia hanya bisa mati 7 atau 8 ribu sebulan, dia bisa mengendarai BMW dan membawa beberapa tas. Dia menjalani kehidupan yang sangat mewah setiap hari. Tidak diketahui dari mana uang itu berasal, tetapi semua orang telah mendengar bahwa Wang Xiaofei selalu dikelilingi oleh berbagai macam pria. Wang Xiaofei menjadi pucat karena marah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, karena dia tahu dari mana konsumsinya yang tinggi itu berasal. Yang Xuan mengacungkan jempol kepada Sunan. Yang dia sukai adalah kekuatan Sunan. Murah hati, baik hati, tetapi jelas bukan wanita perawan tanpa dasar. Jika Anda harus melawan, dan langsung ke pokok permasalahan, dan tetap diam. Hanya saja Wang Xiaofei telah menderita kerugian yang begitu besar sehingga dia tidak bisa menyerah begitu saja. Segala macam sindiran ditujukan kepada Sunan selama makan. Sunan tidak peduli padanya. Sebaliknya, Wang Xiaofei merasa kehilangan. "Oh, Sunan, mengapa kamu memakai kalung murahan seperti itu?" Begitu Wang Xiaofei mengalihkan pandangannya dan memiliki rencana, dia menunjuk ke liontin di leher Sunan dan berkata, "Kamu hanya bisa memilih kalung seharga ratusan dolar. Bagaimana kamu bisa memakai barang seperti ini?" Sunan tanpa sadar menutupi lehernya. Meskipun dia bukan orang yang sombong, dia malu untuk bersikap sarkastis seperti itu. "Lihatlah hatiku yang biru." Wang Xiaofei mengeluarkan liontin biru es dari lehernya dan berkata dengan bangga, "Bicara tentang hati biru air, Anda pasti belum pernah mendengarnya, tetapi Nyonya Yesha, Anda pasti tahu." "Nyonya Yesha," seseorang berseru, "apakah itu Nyonya Yesha, perancang perhiasan papan atas dunia, yang kedua setelah perancang kalung Senyu? Kalung Anda tidak mungkin ditulis olehnya." Begitu dia mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Siapapun yang tahu sedikit tentang perhiasan tidak akan mengenal Nyonya Yesha. Nyonya Yesha berada di peringkat kedua setelah perancang kalung Senyu di bidang desain perhiasan. Meskipun karyanya jauh lebih rendah nilainya daripada kalung Senyu, namun karya-karyanya benar-benar langka. Setiap karyanya memiliki harga yang sangat tinggi. Tentu saja,
Hati biru air ini adalah mahakarya Nyonya Yesha. Pacar saya membelinya untuk saya seharga 2 juta. Wang Xiaofei sangat bangga. Desis. Seluruh ruangan pribadi tiba-tiba terdengar suara yang keren. 200 kalung. Kakak Fei, pacar Anda pasti sangat kaya. Seorang pria bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, Wang Xiaofei berkata dengan bangga, pacarku adalah pewaris keluarga Sasol di Eropa Timur. Dia adalah seorang bangsawan tua. Bahkan presiden harus memberi mereka muka. Dia terutama berbisnis di ladang minyak dan tambang emas. Pacarku berkata dia akan menikahiku untuk sementara waktu. Sayangnya, aku sangat bingung. Iklim di Eropa Timur sangat dingin. Bagaimana jika aku tidak beradaptasi dengannya? Semua orang menunjukkan ekspresi kerinduan yang besar. Meskipun kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Sasol, kata-kata pewaris, ladang minyak dan tambang emas memiliki dampak yang besar. Kakak Fei, jika kamu berhasil, jangan lupakan teman sekelas selama kita. Seseorang dengan cepat memeluk pahanya. Jangan khawatir, semua orang adalah teman sekelas. Aku tidak akan melupakanmu saat itu. Wang Xiaofei melirik Sunan sambil berkata, Sunan, kalian semua adalah teman sekelas. Jangan bilang aku tidak akan membantumu. Pasti tidak realistis bagimu untuk menikah. Mereka adalah bangsawan tua dan memiliki ambang batas yang tinggi. Tapi aku bisa membiarkan pacarku mengenalkanmu pada beberapa orang kaya. Meskipun kamu sedikit lebih tua, sudah cukup bagimu untuk menjadi kekasih di masa lalu karena kecantikanmu. Su tertegun sejenak. Mereka semua merasa bahwa Wang Xiaofei telah berbicara terlalu banyak. Sunan memiliki seorang suami, dan Yang Xuan ada di dekatnya. Sunan marah dan kesal. Tepat saat dia akan menyerang, dia tiba-tiba mendengar suara samar di dekatnya. Wang Xiaofei, apakah kamu bercanda? Apa yang kamu bicarakan? Wang Xiaofei segera melihat ke sekelilingnya. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sejauh yang aku tahu, keluarga Sasol di Eropa Timur memang bangsawan tua, tetapi mereka benar-benar meninggalkan ladang minyak dan tambang emas sejak awal tahun 1950-an. Sekarang bisnis utama mereka adalah keuangan dan perdagangan impor dan ekspor bahan baku. Selain itu, yang terpenting adalah keluarga Sasol tidak memiliki pria di generasi ini. Pewarisnya bernama Nasha, dia seorang wanita, bagaimana dia bisa menjadi pacarmu? Ucapan ini mengejutkan keempat orang itu, dan pandangan semua orang beralih ke Wang Xiaofei. Apa yang kamu bicarakan di sini? Wang Xiaofei sangat marah. Dasar orang desa yang tidak tahu apa-apa. Apakah kamu tahu cara menulis Sasol? Bicara saja omong kosong di sini. Aku pikir kamu cemburu, iri. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika dia mengatakan keluarga besar lainnya, dia mungkin tidak begitu mengenalnya. Tetapi keluarga Sasol tidak bisa lebih mengenalnya. Awalnya, keluarga Sasol menyinggung kekuatan bawah tanah yang kuat, dan orang-orang mengatakan mereka ingin menghancurkan seluruh keluarga mereka. Dalam keputusasaan, kepala keluarga tua Sasol harus mencari Yang Xuan dan mengirim 10 kotak perhiasan dan 10 kotak emas, tetapi Yang Xuan terlalu malas untuk menjawab. Akhirnya, keluarga Sasol menjadi cemas. Malam itu, mereka harus membiarkan ahli waris mereka, Nona Nasha, menemukan Yang Xuan secara langsung dan membawa komisi ganda. Yang Xuan tidak tahan bersikap lunak dan keras, dan akhirnya berjanji untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Tentu saja, malam itu, Nona Nasha juga tinggal di kamar tidur Yang Xuan. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Xiaofei, semua orang bereaksi dan mengejek satu demi satu. Keluarga Sasol bahkan tidak mengenal mereka, apalagi Yang Xuan, seorang udik yang mengendarai mobil online hailing. Jangan bicara, Sunan menarik pakaian Yang Xuan. Meskipun dia tahu bahwa Yang Xuan membantunya. Berbicara, itu terlalu berlebihan untuk meledakkan kulit sapi sebesar itu. Yang Xuan mengangkat bahu tidak setuju, apakah itu benar atau salah. Lihat saja sendiri, memeriksa, Wang Xiaofei mencibir, kau mencarinya sendiri. Informasi bangsawan tua seperti Sasol sangat rahasia. Apa kau baru saja memeriksanya? Aku benar-benar punya cara. Pada saat ini, seorang pria berkacamata berkata, aku punya teman yang bekerja di perusahaan asing yang mengevaluasi aset para bangsawan ini. Aku sedang mencarinya sekarang. Dia segera mengirimkan informasinya, yang benar-benar berwibawa. Setelah itu, pria berkacamata itu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Hahaha,
Aku tidak menyangka. Aku akan melihat bagaimana kau berakhir nanti. Begitu Wang Xiaofei turun, dia berkata, dasar orang desa, bukankah kau begitu sombong? Beraninya kau bertaruh. Informasinya akan datang nanti. Jika berbeda dari yang kau katakan, kau harus berlutut dan membenturkan kepalamu 3 kali. Beraninya kau, Yang Xuan, jangan bertaruh dengannya. Sunan dengan gugup menyeret pakaian Yang Xuan. Dia sangat mengenal Yang Xuan. Dia biasanya tidak keluar dari pintu atau memasuki pintu. Dia bahkan tidak menonton TV. Bagaimana dia bisa mengerti keluarga Sasol? Baiklah, apa yang berani kamu lakukan? Namun tanpa diduga, Yang Xuan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Sunan, menatap Wang Xiaofei dan berkata, bagaimana jika kamu kalah? Hehe, aku tangguh sekarang. Jika aku kalah, aku akan menghadapinya. Wang Xiaofei mencibir dengan jijik. Dia tidak percaya dia akan kalah. Begitu hati Sunan tenggelam ke dasar lembah, dia diam-diam menyalahkan Yang Xuantai karena tidak punya otak. Kondisi ini dapat disetujui. Meskipun dia masih tidak memiliki perasaan dengan Yang Xuan sekarang, pihak lain adalah suami nominalnya. Jika seseorang berlutut dan bersujud kepada Didi, saat ini, data telah dikirimkan ke ponsel pria bermata itu. Wang Xiaofei tertawa dan menunjuk ke tanah dengan nada menghina. Tempat ini bagus. Bersujudlah padaku di sini. Jika tidak apa-apa, aku akan mengirimimu angpau sebagai uang keberuntungan. Haha. Sunan mengatupkan bibirnya dan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Berlututlah. Mengapa kamu menunggu? Kamu ingin kembali? Tanyakan kepada semua orang apakah kamu setuju. Wang Xiaofei membentak. Yang Xuan tersenyum. Bagaimana kamu tahu aku akan kalah? Kemudian dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke pria berkacamata yang sedang membaca informasi. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka semua tercengang. Pria berkacamata itu telah membuka mulutnya dan menatap matanya, menatap langsung ke layar ponsel, seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Kau berkacamata, kau jahat, iya. Wang Xiaofei tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ia meraih ponselnya dan hanya meliriknya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Orang-orang lainnya bergegas berkumpul, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi terkejut. Apa yang dia katakan itu benar. Tak seorang pun di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak kaget. Semua orang menatap Yang Xuan dengan tatapan yang tak percaya. Yang Xuan perlahan memakan sepotong makanan penutup dan tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Benar-benar kacau. Wang Xiaofei segera mengubah wajahnya, dengan cepat mengembalikan ponselnya kepada pria berkacamata itu, dan tersenyum kepada kerumunan, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kita pasti bersenang-senang hari ini. Sunan sangat senang di sampingnya. Meskipun ia tidak melihat informasi itu dengan matanya sendiri, dapat dilihat dari ekspresi semua orang bahwa Yang Xuan menang. Tampaknya orang ini tidak berguna untuk apa-apa. Aku tidak melihat dua kuas. Sunan merendahkan suaranya dan mengacungkan jempol kepada Yang Xuan. Yang Xuan tersenyum, inilah yang harus diikuti. Kemudian dia menyeka sudut mulutnya dengan tisu, lalu berdiri dan berjalan ke arah Wang Xiaofei. Oh, kenapa kau pergi? Sunan berteriak curiga di belakang, tetapi Yang Xuan tampaknya tidak mendengarnya. Hei, apakah kau melupakan sesuatu? Yang Xuan berjalan mendekati Wang Xiaofei dan berkata dengan tenang, tadi kau bilang, jika kau kalah, biarkan aku melakukan apa yang harus kulakukan. Dasar udik, menjauhlah dariku. Wang Xiaofei berkata dengan tidak sabar, apa kau tahu berapa harga rokku? Apa kau sanggup membayarnya? Yang Xuan tersenyum. Edisi terbatas merek Charville, Malam Merah Anggur, rok ini benar-benar mahal. Oh, aku tidak menyangka kau, orang udik, tahu asal-usul rok ini. Wang Xiaofei turun dan menunjuk kalung dan roknya. Meskipun kau baru saja menebak cerita dalam keluarga Sasol, mungkin pacarku bukanlah pewaris keluarga mereka, tetapi dia juga adik laki-laki dari keluarga bangsawan. Dia memberiku kalung dan rok ini. Kalung itu seharga 2 juta yuan dan roknya 500.000 yuan. Itu cukup untukmu makan dengan santai. Jauhi aku, apa kau sanggup membayar kerusakannya? Semua orang sekali lagi menunjukkan kekaguman mereka. Kalung itu seharga 2 juta dan roknya seharga 500.000. Itu terlalu misterius. Mereka semua diam-diam menyesali bahwa Wang Xiaofei memiliki kehidupan yang baik. Aduh, IQ-mu benar-benar mengkhawatirkan. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan mendesah,
bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa pacarmu adalah penipu besar untuk menipu uang dan seks? Mengapa kamu masih keras kepala? Kemudian, tanpa menunggu Wang Xiaofei menyerang, dia menambahkan, rok seri malam berwarna merah anggur dirancang oleh desainer Chilka untuk mendiang istrinya. Fitur terbesarnya adalah rok jenis ini hanya bisa dipakai sekali. Setelah membuka kemasan khusus, rok itu akan kusut dalam waktu 1 jam, lalu memudar perlahan, dan akhirnya terurai menjadi tidak ada. Selain itu, kamu juga memakai imitasi. Kamu harus memakai pakaian tiruan orang mati. Apa yang kamu pikirkan? Kamu kentut, kamu diam saja. Wang Xiaofei sangat marah. Tunggu sebentar, dan, Yang Xuan menyela, kalungmu bahkan lebih lucu. Meskipun hati biru air tidak seberharga kalung buru ilahi, itu juga langka. Jangan katakan 2 juta, bahkan jika itu 20 juta, kamu tidak dapat menemukannya. Dan hati biru air dirilis tahun lalu. Itu dipesan pada hari penjualan. Setiap kalung memiliki kode unik dan menandai keberadaan kalung itu. Kamu membelinya di kios. Dasar kentut, omong kosong, kamu tahu kentut. Wang Xiaofei sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau dan mendesis di bagian bawah. Dasar orang desa, jangan bicara omong kosong di sini. Aku pikir kamu cemburu. Sebelum dia selesai, Wang Xiaofei tiba-tiba berseru, tetapi liontin di lehernya ditarik oleh Yang Xuan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu sanggup merusaknya? Wang Xiaofei sangat cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia meletakkan liontin itu di atas meja, mengetuknya dengan lembut menggunakan asbak, dan hanya mendengar bunyi letupan. Liontin itu terbelah dalam sekejap. Kali ini, semua orang bodoh. Meskipun mereka bukan ahli, mereka juga dapat melihat bahwa liontin ini memang terbuat dari kaca. Karena batu permata tidak akan mudah pecah. Bahkan jika pecah, mereka akan menjadi partikel dengan bentuk geometris yang teratur. Di mana seperti ini, hanya akan seperti ini ketika kaca pecah. Dasar udik, keluar, keluar. Pada saat ini, Wang Xiaofei merasa seolah-olah dia telah ditelanjangi di depan umum. Wajahnya panas. Dia berharap bisa menemukan cara untuk masuk. Rasa malu ini berubah menjadi kemarahan yang menjulang tinggi dan mengalir ke badai Yang Xuan, bahkan jika itu tiruan, itu lebih baik daripada kamu menyebarkan barang kemana-mana. Kamu pengemis bau. Tidak hanya kamu, tetapi juga istrimu, semuanya udik. Bukannya sebuah keluarga tidak memasuki rumah. Dalam kehidupan ini, mereka ditakdirkan untuk hidup di lapisan masyarakat paling bawah. Sungguh menjijikkan melihatnya, teriak Wang Xiaofei, tetapi wajah Yang Xuan anehnya tenang dan tidak bisa melihat emosi apapun. Jaga mulutmu. Pada saat ini, Sunan tiba-tiba berdiri, entah kita Hicks atau lapisan masyarakat paling bawah, kita berani melakukannya, setiap sen yang kita belanjakan adalah hasil kerja keras kita sendiri. Tidak seperti sebagian orang, kita selalu ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dia berkata kepada Yang Xuan, kemarilah, jangan pedulikan orang seperti itu. Wang Xiaofei sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Sebelum dia sempat menyerang, Yang Xuan tiba-tiba berkata, baiklah, aku tidak punya waktu untuk membicarakan ini denganmu. Baru saja kamu kalah taruhan. Apa yang akan kamu katakan? Wang Xiaofei tertegun dan berkata dengan senyum mengejek, baiklah, apa yang akan kamu lakukan? Melihat pihak lain tidak menanggapi, Wang Xiaofei mencibir, jangan berteriak padaku di sini. Kamu hanya orang pasar, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bukankah itu sangat mampu? Aku berdiri di sini, apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Untuk orang-orang kecil sekelasmu, aku hanya butuh telepon. Kamu tidak ingin berdiri hari ini. Men, lupakan saja dan cepat duduk. Seorang teman sekelas yang baik hati dengan cepat mengingatkan Yang Xuan, berjalan di samping Yang Xuan, merendahkan suaranya dan berkata, jangan ganggu dia kenal beberapa orang di masyarakat, dan cepatlah duduk. Tampaknya Wang Xiaofei mendengar kata-kata pihak lain dan mencibir, tidak, aku ingin mengakui kekalahan. Aku berdiri di sini hari ini. Aku ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan padaku. Pop, sebelum dia selesai, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras di pipi pihak lain. Wang Xiaofei segera memiliki 5 tanda merah lagi di wajahnya. Kelak, hati semua orang tiba-tiba tenggelam.
Apa yang dikatakan teman sekelas tadi bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan. Alasan mengapa mereka membiarkan Wang Xiaofei terutama karena Wang Xiaofei sangat dekat dengan beberapa orang yang suka bergaul. Ini masalah besar. Beraninya kau memukulku. Wang Xiaofei menutupi wajahnya dan matanya tampak seperti menyemburkan api. Tunggu aku. Aku akan membiarkanmu berdiri dan keluar hari ini. Aku akan memberitahumu nama belakangku. Pop, sebelum suara itu jatuh, Yang Xuan menamparnya lagi. Kali ini, dia sedikit meningkatkan kekuatannya dan langsung membalikkan pihak lain ke tanah. Gila, orang ini pasti gila. Semua orang menatap. Jika tamparan pertama adalah serangan otak, cepat minta maaf dan katakan sesuatu yang baik. Mungkin itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi tamparan kedua ini, aku akan membiarkanmu mati, aku akan mencabik-cabikmu. Wang Xiaofei berteriak, bangkit dari tanah, mengambil sebotol anggur dan saling memukul kepala. Pop, Yang Xuan melintas dengan lembut dan menamparkan pihak lain lagi. Kali ini, dia tidak menahan tangannya setelah kipas. Dia melangkah maju, mencubit leher pihak lain, langsung mendorong Wang Xiaofei ke dinding, dan membuat sedikit kekuatan dengan jari-jarinya. Dengar, suara Yang Xuan sangat tenang, tetapi ada hawa dingin yang tak berujung. Udara di seluruh ruang privat itu seakan terkuras habis, dan semua orang merasakan tekanan dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tamparan pertama tadi adalah harga yang harus dibayar karena kau kalah taruhan denganku, dan sisanya. Kemudian Yang Xuan menoleh dan melirik Sunan, yang tertegun. Dia berbalik dan menatap mata Wang Xiaofei dan berkata kata demi kata, katakan aku bisa. Biarkan aku mendengarmu mengatakan bahwa Sunan tidak baik di masa depan. Aku akan mematahkan lehermu. Setelah itu, dia mengendurkan tangannya dan dengan tenang kembali ke kursinya. Batuk, Wang Xiaofei, yang mendapatkan kembali kebebasannya, batuk dengan keras dan buru-buru berlari keluar dari ruang privat sambil membawa tasnya. Tidak seorang pun dapat menyadari ketakutannya akan hidup dan mati. Maaf, semuanya. Yang Xuan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada kerumunan. Itu mengganggu minat elegan semua orang. Aku orang yang santai. Kalian dapat mengatakan apa saja tentangku, tetapi aku benar-benar tidak terbiasa mendengar bahwa Sunan setengah jahat. Aku harap kalian dapat mengerti. Semua orang tidak berbicara. Satu persatu, mereka menundukkan kepala. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka belum sepenuhnya pulih dari penindasan tadi. Setelah itu, Yang Xuan menoleh dan tersenyum pada Sunan, keluarlah bersamaku. Ketika mereka sampai di tangga, Yang Xuancong dan Sunan berkata dengan senyum menyesal, maaf, aku tidak menahan diri tadi dan membuatmu kesulitan lagi. Jika kamu bersenang-senang di sini, aku akan pergi dulu. Jangan memengaruhi suasana hatimu. Jika kamu ingin berkelahi atau memarahi, aku menunggumu di rumah. Setelah itu, Yang Xuan siap untuk pergi. Tunggu, Sunan tiba-tiba memanggil satu sama lain dan saling menatap mata selama beberapa detik. Tanpa diduga, sudut mulutnya tiba-tiba membangkitkan senyum dari hatinya. Menantu perempuan, ada apa denganmu? Yang Xuan panik, kalau kamu marah, tegur aku sekarang, tapi tegur aku dengan keras, atau kamu bisa melawan. Aku janji akan diam saja. Jangan menakutiku. Hufet, Sunan senang dan berkata, aku sangat kejam. Dia berkata sambil tersenyum, meskipun perilakumu sedikit ekstrim tadi, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Hah, Yang Xuan bertanya-tanya sejenak. Dulu, dia harus membiarkan Sunan kehilangan kesabarannya setiap kali dia membuat masalah pada Sunan. Ada apa kali ini? Kamu tidak boleh pergi kemanapun hari ini. Ikuti aku untuk menyelesaikan pesta teman sekelas. Kemudian dia memegang tangan Yang Xuan dan lupa meninggalkan ruang pribadi. Ayah mertua biksu Yang Xuan tidak bisa menyentuh kepalanya. Apakah sulit baginya untuk menjadi menantu perempuan? Apakah dia bingung? Sebenarnya, dia tidak sepenuhnya memahami Sunan. Sunan benar-benar tidak suka membuat masalah, tetapi dia jelas bukan pengecut. Ketangguhan Yang Xuan tadi membuatnya terkesan, terutama kalimat terakhirnya, katakan aku bisa, tetapi jangan pernah biarkan siapapun mengatakan bahwa Sunan tidak baik. Mereka kembali ke ruang pribadi, yang mengejutkan semua orang. Mengapa kalian berdua masih kembali? Cepatlah, Wang Xiaofei mengenal orang-orang di masyarakat. Jika dia tidak pergi, dia tidak bisa pergi. Sebuah pengingat yang baik. Kali ini, Sunan tersenyum tenang sebelum Yang Xuan berbicara. Hari ini adalah pertemuan mahasiswa.
Aku sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu. Kita tidak boleh membiarkan kejadian ini mengganggu suasana hati kita. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, Yang Xuan dan aku akan menanggungnya. Kami tidak akan mengganggumu. Kami tidak akan membicarakan ini hari ini. Kami akan membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan tersenyum pada Yang Xuan dan berbisik, apakah kamu takut? Yang Xuan tertegun dan tersenyum penuh arti, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatku takut kecuali kamu. Pesta makan malam resmi dimulai. Sunan bersikap tenang dari awal hingga akhir, bukan karena dia tahu dia akan mendapat masalah kemudian dan duduk di sini, tetapi karena dia bukan pengganggu. Bagaimanapun, dia juga dari keluarga Su. Meskipun keluarga Su bukanlah keluarga besar, mereka masih memiliki beberapa ketenaran di kota ini. Meskipun saya tidak memiliki persinggungan dengan Wang Xiaofei dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mendengar beberapa rumor. Meskipun Wang Xiaofei memiliki penampilan yang dangkal, sebenarnya, ada banyak pria di sekitarnya, tetapi mereka semua tidur untuknya. Berapa banyak orang yang bersedia menyinggung keluarga Su demi Wang Xiaofei? Sunan tidak bodoh. Dia telah mengukur hubungannya yang kuat, jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk terus duduk di sini. Episode ini tidak banyak memengaruhi suasana hati orang-orang. Bagaimanapun, aku tidak melihat mereka selama beberapa tahun, dan tak lama kemudian mereka menjadi hidup kembali. Tepat ketika semua orang sedang asyik mengobrol, seorang pemuda berjas putih tiba-tiba masuk. Yo, semuanya sudah datang. Orang-orang mendongak dan berkata, jangan terbang terlalu jauh. Kelas asli Sunan, hingga sekarang, tidak sedikit mahasiswa yang berbaur dengan baik. Ada beberapa bos perusahaan di sini. Namun dari awal pesta hingga sekarang, tidak ada yang bisa mengejutkan semua orang. Alasannya adalah pria yang dipanggil Fei Xiao itu benar-benar tidak sederhana. Dia adalah anak dari keluarga besar. Ada dua keluarga di kota Nanjiang, yaitu keluarga Li di distrik selatan dan keluarga Zhao di distrik utara. Kedua keluarga ini harus mengguncang tanah di kota Nanjiang. Kemudian, setelah lulus, Fei Xiao bahkan lebih baik. Dia resmi masuk ke dalam jajaran direksi perusahaan keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, momentumnya telah berkembang pesat. Dia sering muncul di halaman depan media besar di kota Nanjiang, dan telah secara resmi ditetapkan sebagai penerus keluarga Li berikutnya. Ketika mereka melihat Fei Xiao masuk, mereka bangkit untuk menyapa dan menyanjung. Sial, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kau jauh lebih tampan dari sebelumnya. Tidak heran kelopak mata kiriku terus melompat-lompat saat keluar hari ini. Aku akan melihat lebih sedikit terbang. Semua orang tahu berat badan Li Fei. Jika Anda cukup beruntung untuk memegang bahkan satu bulu kaki di kakinya, Anda tidak perlu khawatir dalam hidup Anda. Beberapa siswi cantik lebih langsung. Ketika berbicara, mereka sengaja menggoda dengan kepala mereka dan suara mereka lembut dan lembut. Lebih sedikit terbang. Ada kursi kosong di sebelahku. Duduklah di sebelahku. Aku akan menuangkan anggur untukmu nanti. Li Fei Hong tersenyum sopan kepada semua orang, tetapi ekspresinya masih meremehkan dan meremehkan. Setelah menyapu ruang pribadi, dia langsung menuju Sunan dan berkata dengan lembut, Nan, kamu juga di sini. Awalnya aku tidak ingin datang. Aku datang ke sini secara khusus ketika aku mendengar kamu ada di sini. Sunan sedikit mengernyit, oh, sebaiknya kamu memanggilku Sunan untuk menghindari kesalahpahaman. Li Fei tersenyum tenang, katakan saja apa yang disukai orang lain. Sambil berbicara, dia tersenyum pada Yang Xuan di dekatnya, temanku, silakan pindah tempat duduk. Aku ingin duduk dengan Sunan. Melihat pihak lain terdiam, Li Fei mengeluarkan setumpuk uang dari tangannya dan berkata sambil tersenyum, ambillah. Sama-sama, silakan turun dan belikan aku sebungkus rokok. Sisanya milikmu.